Kembali di channel Sadi Kreator. Jadi sekarang kita akan mencoba untuk menyetel benang pada mesin high speed. Pengalaman saya, pernah nggak teman-teman itu menyetel mesin tapi setelannya itu susah? Nah, saran saya, bagian mana yang perlu diputar tidak perlu. Jadi teman-teman coba dengan mengganti skoci yang baru. Jadi saya pernah kejadian ketika saya mencoba menyetel ini, padahal bagian sini sudah bersih, bagian plat yang saya buka ini pada skocinya itu sudah bersih, tapi setelannya itu kurang bagus. Jadi kemungkinan besar itu plat pada bagian sini sudah tidak menjepit dengan sempurna. Jadi saran saya untuk mesin high speed, teman-teman bisa ganti skocinya dengan yang baru. Jadi mungkin skoci yang lama ini bisa kita pergunakan untuk menjahit benang jin atau benang yang lebih tebal, atau enggak bisa kita pergunakan untuk benang berbahan karet. Nah, jadi kebetulan di sini saya akan mengganti dengan skoci yang baru atau bobin. Di sini saya beli. Jadi usahain teman-teman membeli yang bagus ya. Di sini saya belinya itu dengan merek Japan. Jadi harganya itu kurang lebih 38.000. Mungkin di setiap daerah itu berbeda-beda. Jadi kita akan mencoba menyetel mesin dengan menggunakan skoci yang baru. Nah, kemudian untuk bagian spoolnya. Untuk spoolnya ini di sini banyak macam teman-teman ya. Jadi di sini ada yang berbahan besi, kemudian ada besi yang berbentuk bolong-bolong ini. Kemudian ada bagian yang aluminium tapi ada yang berbentuk seperti ini. Kemudian ada juga bagian aluminium yang biasa. Nah, di sini sepengalaman saya, ketika saya mempergunakan bagian ini yang ada cowakannya di bagian sebelah kiri ini, terkadang itu jarum sering menatap ke bagian ini. Jadi teman-teman pastikan juga mana yang sering dipergunakan. Jadi mungkin ada yang mempergunakan besi, atau enggak ada bagian yang seperti ini, mungkin juga seperti ini. Intinya sama saja, tapi terkadang ketika mesin saya menggunakan bagian yang ini, jadi di sini sama-sama aluminium kalau teman-teman perhatikan, tapi bagian plat yang sebelah kanan, yang di hadapan kamera yang di sebelah kanan ini lebih tebal dari plat aluminium yang satunya. Jadi saya dulu tuh sempat heran kenapa jarum saya sering tumpul, ternyata menatap ke bagian sininya dia. Jadi saran saya, teman-teman sering menggunakan yang mana, jadi pergunakan yang sama. Nah, untuk bagian yang saya gunakan di sini juga ada macam warnanya teman-teman ya. Jadi ada yang berwarna emas, ada yang berwarna hitam, dan ada yang berwarna aluminium. Oke, di sini mungkin sedikit saran saja, teman-teman untuk menggunakan yang aluminium atau enggak yang sering teman-teman gunakan itu yang mana, jadi silahkan. Nah, selanjutnya kita, oh ya, satu lagi, teman-teman juga perhatikan untuk plat bagian ini, plat D, plat H maksud saya, yang ini berbentuknya H. Jadi yang mungkin yang belum lihat video saya di sebelumnya, ada cara untuk mengganti plat yang berbentuk H. Nah, pastikan juga teman-teman plat ini datar teman-teman ya. Jadi ketika kita pernah jarum itu natap, maka bagian ini tuh terkadang menjorok ke bawah dia. Jadi hasilnya tuh tidak rata. Di sini terlihat ya, sedikit terdorong ke bawah. Nah, ini semoga bisa terlihat. Ini juga mempengaruhi ketika kita menyetelnya. Jadi di sini sebenarnya tuh rata, tapi karena ini kedorong ke bagian dalam. Jadi ketika menjorok ke bagian dalam, teman-teman bisa ratakan. Jadi caranya itu kita getok aja dengan palu sampai datar bagian lubang pada jarumnya. Jadi seperti ini. Teman-teman bisa pukul terus hingga kurang lebih ini
sejajar, jadi rata dia. Nah, selanjutnya setelah kita membahas sedikit tentang spool dan skocinya, sekarang kita akan mulai untuk menyetelnya. Jadi di sini untuk cara memasangnya mungkin sudah paham semua. Jadi bagian ini, benang ini kita masukkan ke bagian dalam. Kemudian lubang ini kita masukkan, lalu kita selipkan ke bagian platnya sampai berbunyi tek kurang lebih. Tadi semoga terdengar. Nah, untuk penekanan, jadi penekanan itu kalau saya rasa itu intinya seimbang teman-teman ya. Jadi tidak terlalu kenceng dan tidak terlalu kendor. Nah, jika teman-teman beli yang baru, usahain kita tidak usah menyetelnya. Jadi ini adalah untuk ukuran standar ketika kita mulai untuk menyetelnya. Oke. Tapi jika menggunakan skoci yang lama, intinya itu dia stabil. Jadi kalau di sini teman-teman harus bisa mengira-ngira sendiri. Jadi untuk penekanan itu tidak terlalu kencang tapi tidak terlalu kendor. Di sini seenggaknya kita harus paham cara untuk menyetelnya. Oke, selanjutnya kita pasang ke bagian dalam rumah skocinya. Nah, di sini tidak saya beri tekanan dulu teman-teman ya. Jadi di sini saya akan kendorkan. Di sini saya akan coba lihat. Di sini saya lepas. Di sini tidak saya beri penekanan sama sekali. Jadi cukup untuk menyangkut aja. Nah, yang jadi patokan adalah ini, tanda bendol ini. Kemudian kita masukkan jarum. Nah, untuk yang masih belum paham dengan cara memasukkan jarum, teman-teman bisa cek di video saya di sebelumnya. Nah, setelah itu kita mulai untuk menyetelnya. Di sini tanpa kita beri tekanan. Selanjutnya kita hidupkan mesin, kemudian kita siapkan kain. Jadi yang saya pergunakan ini adalah kain berbahan drill. Di sini tidak saya beri penekanan sama sekali. Kita akan mencoba menjahitnya. Biasanya ini bagian bawah yang bertelur. Nah, semoga bisa dipahami. Ini tidak saya beri tekanan sama sekali teman-teman ya. Jadi saya akan perlihatkan dulu. Ketika bagian atas kurang kencang, maka bagian bawah yang bertelur. Seperti ini. Semoga bisa dipahami. Nah, dari nol, ini kita ibaratkan dari nol. Jadi patokan saya itu ada pentolan ini yang berada di paling atas. Nah, sekarang karena bagian bawah bertelur, maka teman-teman coba putar kurang lebih, mungkin kita mencobanya di 5 kali. Jadi ini 1, patokannya di atas. Kita putar dulu 1, kemudian 2, 3, 4 dan 5. Kemudian kita coba lagi. Jadi untuk menyetel ini sebisa mungkin saya menjelaskannya itu agar teman-teman itu mudah untuk mempraktekannya. Di sini kita akan coba. Kita lihat bagian bawahnya. Nah, sebentar saya akan perlihatkan. Kita akan menjalankannya kurang lebih mungkin di 40 cm. Di sini bagian atas bagus terlihat, tapi bagian bawah, nah di sini terlihat masih bertelur. Di sini masih ada bayang-bayang putih teman-teman ya. Ini benang bagian atasnya. Nah, jika bagian bawah yang bertelur, nah ini terlihat, maka bagian atas yang kurang kencang. Semoga bisa dipahami. Jadi jika bagian bawah atau enggak bagian bawah ini yang bertelur, maka bagian atas yang kurang kencang. Jadi setelah kita putar dari 0 tadi, kita putar pertama itu 5 kali. Sekarang kita akan mencoba kita putar mungkin 3 kali. Jadi dari patokan pertama, benjolan yang ada di titik pada tensionnya ini kita putar 3 kali. Jadi di sini 1 ke bagian atas, 2, kemudian kita putar lagi sekali, 3. Kemudian kita coba lagi.
Mungkin di sini saya akan menjahit di bagian sampingnya. Mungkin biar nggak bingung, kita akan ulang aja. Kita mencoba menjahitnya sampai ke bagian ujung. Jadi untuk bagian seperti ini teman-teman harus seenggaknya tuh bisa menyetel sedikit demi sedikit. Nah, di sini terlihat kalau teman-teman jeli itu dari bagian bawah yang bertelur sekarang, tadi yang bawah ini bertelur. Jadi jika bagian bawah ini masih bertelur, teman-teman kencangkan lagi bagian atasnya. Oke, seterusnya hingga setelan itu bagus. Nah, jadi untuk menyetel mesin itu teman-teman pastikan hasil bagian bawah dan bagian atas itu seimbang. Jadi setelah kita putar tadi kurang lebih 5 pertama, kemudian kita putar lagi. Kemudian kita akan mencobanya di bagian bahannya. Nah, di sini semoga bisa terlihat kurang lebih itu hasilnya sudah sempurna teman-teman ya. Sekarang kita akan mencoba untuk ke bahan yang untuk kain yang berbahan kaos. Mungkin pertama kita akan mencoba ke bahan jean dulu. Di sini saya pergunakan di sini jarum ukuran 11. Jadi tidak saya ganti jarum. Kemudian kita akan mencobanya. Kita akan mencoba pastikan setelannya masih bagus. Nah, di sini bagian bawahnya masih bagus yang warna hijau. Kemudian bagian atas juga bagus, tapi di sini kurang terlihat teman-teman ya. Karena benangnya itu sama. Mungkin kita akan mencoba ke bahan yang untuk kain yang berbahan kaos. Nah, sebenarnya untuk setelan mesin, baik mesin kecil atau mesin besar, ketika setelan itu kita coba ke bahan kaos itu bagus, maka untuk bahan yang tebal sekalipun akan pasti bagus dia. Nah, di sini kita akan mencoba ke bahan yang kaos. Jadi patokan itu ketika kita menyetel itu intinya ke bahan kaos teman-teman ya. Jadi jika pada bahan kaos itu bagus, ini adalah bagian atasnya, kemudian ini adalah bagian bawahnya. Jadi ketika kita mengetes di bahan kaos itu bagus, maka bahan apapun kurang lebih pasti bagus dia. Oke, kemudian kita mencoba mundurnya putus atau tidak. Jadi terkadang itu ketika bagian atas dan bawah tidak seimbang, ketika kita mundurin itu terkadang gampang putus. Nah, sekarang kita coba mundurin langkah jahitannya, kita kuncian. Oke, di sini aman. Jadi kemungkinan untuk setelan itu bagian atas dan bawah itu sempurna. Jadi teman-teman itu mungkin yang masih pemula seperti saya, diusahain untuk menyetel bagian ini sedikit demi sedikit. Untuk bagian tensionnya ini, jadi kita ambil patokan itu kan pertama yang bagian bawah teman-temannya, kemudian kita mulai mengatur bagian atasnya. Jadi kurang lebih ini saya memutarnya itu mungkin di 8 sampai 10 kali dari titik 0. Kemudian mungkin kita akan mencoba ke kain yang berwarna hitam. Nah, mungkin ini aja sama.
Mungkin benangnya biar bisa lebih terlihat. Kita coba jalankan. Nah, mungkin untuk penyetelan rotari nanti saya akan bikin videonya di video selanjutnya. Nah, di sini terlihat ya, bagian atas menganyam dengan sempurna dan bagian bawah juga menganyam dengan sempurna. Di sini semoga bisa terlihat. Nah, sekedar pengingat aja, jika bagian bawah yang bertelur sekedar pengingat. Sekedar pengingat saja. Jadi jika bagian bawah yang bertelur, maka bagian tension atas kurang kencang. Tapi sebaliknya, jika bagian atas yang bertelur, maka tension ini kita kurangin. Jadi kita tidak perlu menyetel bagian skocinya teman-teman ya. Jadi sebisa mungkin kita ambil patokan itu pada bagian skoci. Jadi skocinya ini atau bobin kita ambil patokan dulu. Jadi kurang lebih itu kalau saya rasa itu tidak terlalu kencang tapi tidak terlalu kendor. Jadi intinya itu sedang lah, teman-teman bisa rasakan sendiri. Dan ketika kita gantung ini tidak merosot ke bagian bawah. Semoga bisa dipahami. Mungkin itu sekian cara dari saya untuk menyetel mesin high speed. Jadi selanjutnya kita akan menyetel untuk mesin untuk benang jinnya. Oke, sekian dari saya, dan bantu channel saya berkembang dengan cara menekan tombol subscribe di channel YouTube saya. Salam kreator dan terima kasih.